Shalom, apa kabar hari ini? Luar biasa ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Ada yang bilang gini, orang Kristen itu walaupun keadaannya tidak baik suruh bilang luar biasa. Daripada saudara bilang tidak baik, lebih baik saudara bilang, kan dua-dua juga tidak merubah keadaan. Malah seringkali iman itu akan bisa terjadi ketika kita ucapkan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, jadi bukan karena kita menipu diri, tapi itu bahasa iman namanya ya. Iya, kenapa banyak rumah tangga yang bubar, kacau? Karena masing-masing anggota tidak melaksanakan fungsinya secara benar, konsisten dan bertanggung jawab. Amin apa amin? Ini kok tumben ya Bu Debbie khotbahnya agak-agak bahasanya rumit ya. Ini bahasa-bahasa organisasi ya, tapi nggak apa-apa supaya kita mengerti. Saya belajar loh ini. Temanya susah loh, maka saya belajar Pak. Kok nggak ada yang ketawa ya? Ini tuh lucu loh saudara. Saudara, akhirnya sebuah lembaga itu kacau kalau orang-orangnya tidak melakukan fungsi. Nah, di dalam Alkitab, Tuhan itu tahu ketika dua orang dipersatukan di dalam Kristus, maka Alkitab juga sudah menulis tentang fungsi-fungsi di dalam rumah tangga, agar keluarga itu berjalan harmonis. Ketika fungsi di dalam rumah tangga itu juga berjalan dengan baik, semua anggota melakukan. Nanti kita akan baca. Yang kedua, ya keluarga itu adalah tempat daripada setiap anggota itu belajar. Tentang apa? Di dalam keluarga kita belajar tentang yang pertama kasih. Ya, ada nilai-nilai pembelajaran di dalam keluarga. Bahkan ya anak-anak kita akan belajar tentang agama, ya tentang sosialisasi itu kita belajar dulu di dalam keluarga. Makanya kalau orang itu di dalam keluarganya rusak hubungannya, maka di luar juga pasti rusak. Ada orang di mana-mana dia bersosialisasi itu hancur terus. Kenapa? Karena di keluarga juga hancur. Kenapa bisa terjadi kehancuran? Ketika hubungan kita dengan Tuhan rusak, maka hubungan kita dengan sesama juga pasti rusak. Ya, orang kalau hubungannya dengan Tuhan gak dekat di dalam keluarga pun dia akan rusak hubungannya. Tapi ketika hubungan kita dengan Tuhan baik, maka hubungan kita dengan sesama juga akan baik. Di dalam keluarga, anak-anak belajar yang pertama tentang agama, tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Dan itu harus diajarkan yang pertama oleh orang tua. Amin Bapak-bapak. Alkitab berkata suami itu kepala keluarga. Dia adalah wakil Kristus yang harus mengajarkan iman kepada anak dan istrinya. Istri itu adalah penolong. Lalu di sini dikatakan ya bahwa sebuah lembaga itu mengajarkan nilai-nilai. Ya, anak-anak kita belajar tentang bagaimana bersosialisasi satu dengan yang lain. Itu pertama kali di dalam keluarga. Waktu kita punya anak satu, punya anak dua, ketika mereka bertengkar, ya bagaimana kita mengajarkan kepada mereka nilai-nilai. Dua-duanya ketika mereka bertengkar, yang satu kita kasih nilai, yang satu juga kita tegur. Ya, jadi dua-duanya diajarkan bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan, bagaimana mereka bersosialisasi, saling menghargai satu dengan yang lain. Dan ketika kita sama-sama belajar, saudara, Bapak, Ibu, Tuhan tuh menciptakan manusia itu sebagai makhluk sosial. Karena itu kita tuh nggak bisa hidup sendiri. Kalau ada orang yang suka-suka menyendiri, ketika berantem suami istri, istrinya mengurung diri di kamar nggak mau keluar, suami mengurung diri di toilet. Ngapain coba? Anda suka-suka menyendiri, itu tanda-tanda mulai sakit jiwa. Ya, bisa berakhir kepada gila. Jangan suka menyendiri. Ya, kita harus bersosialisasi bersama-sama. Ya, jangan. Apalagi suami istri tuh kalau bertengkar, ya jangan menyendiri-menyendiri. Kita ini makhluk sosial yang diciptakan Tuhan. Baik adanya kita saling membangun hubungan. Ketika kita hubungannya baik, ada masalah ya sudah selesaikan. Habis itu biasa. Anak-anakmu itu melihat perilaku orang tuanya. Ketika kita mengajarkan mereka tentang bagaimana hidup bersosialisasi, ya kita mengajarkan mereka tentang nilai-nilai yang baik dalam firman Tuhan. Di dalam keluarga, anak-anak juga belajar tentang manajemen, bagaimana mereka mengatur keuangan. Ya, orang tua harus menjadi contoh di dalam keluarga. Ajarkan anak-anakmu menabur. Ya, saya tuh banyak melihat orang Kristen
Aduh, pakai kalung salib ya. Waktu saya pergi lihat sekolah saya di Semarang, di Bandungan, kita mampir makan tahu ya. Di dekat sekolah saya itu ada tahu yang terkenal. Nanti saudara kalau mau pergi ke sana tanya sama saya. Itu tahu terkenal. Di situ ada pengamen ya. Saya juga masuk ke situ. Saya lihat ya, aduh kayaknya nih rame ya, dan memang banyak orang Kristen ya. Saya lihat banyak orang Chinese ya, termasuk saya juga. Saya kan mirip Chinese toh? Iya enggak? Ya iya apa iya? Enggak iya ya enggak apa-apa. Lalu waktu dia lihat banyak orang Kristen masuk, banyak pakai kalung salib, pengamennya langsung rubah lagu. Ya, langsung dia rubah lagu. Hidup ini adalah kesempatan. Maka orang-orang Kristen yang duduk di situ mulai ikut nyanyi kan. Lihatin pengamennya, dengan harapan sang pengamen dia pasti dapat uang. Dia nyanyi lagu rohani. Habis itu dia ganti semua baik, semua baik. Saya bilang sama suami saya, dia lihat banyak orang Kristen yang masuk. Dia ganti lagu rohani dengan harapan dapat saweran banyak. Saya bilang sama suami saya, kita lihat. Di sini saya mau uji nih orang-orang Kristen ini pelit atau tidak. Ya akhirnya saudara ada beberapa yang pakai jilbab di situ. Satu-satu keluar, nggak ada yang mampir kasih duit. Saya bilang sama suami saya, kasihan banget tuh pengamen. Tiba-tiba ada yang pakai jilbab lewat, ngasih 50.000. Dalam hatinya si pengamen, tahu gitu tadi saya nyanyi, Sholatullah. Kasihan deh lu, ya. Coba saudara, ini orang-orang Kristen ini memang ya, pelitnya minta ampun. Orang kikir tidak masuk surga. Bilang amin. Itu orang-orang Kristen yang di sana, yang di sini semua pemurah. Ya, mudah-mudahan. Ya, saya bilang sama suami, dia sudah berharap loh. Jadi saya bilang, jangan-jangan dia salah satu subscribe Debbie Basir TV. Jadi saya keluar, saya kasih dia 100.000 untuk gantiin yang lain-lain yang pelit-pelit itu tadi. Bertobat Bapak Ibu. Ya, kenapa saudara ada orang-orang itu dalam keluarga kita belajar mengajarkan nilai-nilai kepada anak-anak kita. Saya senang kemarin anak saya tuh bilang gini, Mam, kita tuh kalau ngobrol-ngobrol kita sering ngomong gini, Mami tuh makanya diberkati ya. Mami tuh berbuat baik sama orang yang jahat loh. Aku tahu loh, itu orang itu jahat sama Mami, tapi dia tetap berbuat baik. Ya, dia masih menabur. Lalu anak saya bilang, susah ya kayaknya ya jadi kayak Mami ya. Terus saya bilang, tapi kamu gak boleh bilang begitu. Ya kalau kamu ngomong begitu, ya kamu gak diberkati Tuhan. Ya, dia tanya, kenapa sih Mami mau tetap berbuat baik walaupun orang itu jahat? Aku berbuat baik sama dia bukan karena dia baik. Saya berbuat baik ya karena saya memang pengen berbuat baik. Kalau kita berbuat baik sama orang yang baik, ya itu biasa. Ya, kita menabur. Kadang-kadang ada orang yang menjengkelkan saudara. Sudah ditabur, tapi ya yang kita dapat dari dia itu apa? Kadang bikin jengkel, tapi ya sudah enggak apa-apa. Kita berbuat baik bukan karena dia baik. Ajarkan kepada anak-anakmu nilai. Jadi anak-anak saya bilang, aku juga belajar menabur dari Mami. Kemarin tuh uangku tinggal 50.000. Aku lihat ada bapak-bapak tua di pinggir jalan. Aduh, jajan di kampus atau kasih dia ya. Tuhan gerakkan, akhirnya aku tabur sama dia, Mam. Ya, puji Tuhan kalau anak-anakmu melihat imanmu. Karena keteladanan kita berbicara lebih keras dari perkataan kita, amin. Ya, orang kikir gak masuk surga loh. Ya, jangan saudara beli pisang turun dari mobil miliar. Pak, pisangnya berapa? 35.000, 20 ya. Tertawakanlah dirimu sendiri. 20 ya Pak, nggak bisa Bu. Ini tuh sekarang mahal, saya juga beli di pasar, saya ambil untung paling 5.000 Bu. Nggak bisa dong, orang saya biasanya beli 20 kok. Lama nawar. Jadi saya maju, Pak, kasih aja saya bayarin 10.000, saya tombokin punya dia Pak. Gini lagi, tuh kan si bapak saya dibayarin ibunya loh. Rasanya mau saya baptis ulang kau, saya rendam 30 menit kau, buka mata di neraka. Kan orang kikir tidak masuk surga. Saya bilang sama bapak itu lain kali Pak, bapak siapin biji pisang yang hitam-hitam itu. Kalau orang-orang model kayak ibu itu datang nawar-nawar begitu, bapak bilang, Bu ini biji pisang tak kasih gratis, ibu tanam, kalau sudah berbuah ibu telepon, saya beli 20.000 satu sisir.
Orang kok kebangetan ya Bapak Ibu. Ayo kita ajarkan nilai-nilai, kita mulai dari keluarga. Jangankan bicara kasih mesra dulu, kalau kita tidak bisa menanamkan nilai. Oke, kita masuk saja, karena ini waktunya berjalan cepat sekali ya. Kita lihat bersama firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang ke 3. Kita baca mulai dari ayat 12. Kalau saudara Bapak Ibu baca Kolose pasal 3 ini, judul perikopnya adalah manusia baru. Engkau tidak mungkin bisa mempraktekkan seluruh kebenaran firman kalau hidupmu tidak diubahkan jadi baru dulu. Apa yang membuat kita bisa melakukan? Waktu kita berjumpa dengan Tuhan, kita dijamah Tuhan, barulah kita bisa melakukan. Ini berat. Coba baca bersama ayat 12, 1, 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Berat enggak? Berat untuk saudara, berat ini lakukan? Coba jawab. Melakukan ini, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelembutan, kesabaran di dalam keluarga. Berat atau berat? Ya, saudara, jawab saudara. Berat atau tidak? Saudara jawab, kalau benar saya tidak kasih sepeda juga. Kalau salah juga saya tidak hukum. Jadi jawab saya, susah ini melakukan, benar nggak? Kalau roh kita belum dibaharui, susah. Di dalam keluarga kita ini disuruh apa? Mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Lalu ayat yang berikutnya 13 berkata di sana, sabarlah apa? Kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Susah nggak ini juga? Tapi banyak orang bilang, Bu, saya nggak bisa mengampuni, berat. Ya kalau berat, kalau ringan itu namanya bukan pengampunan. Namanya mengampuni itu ada sesuatu yang harus kita lepaskan. Ya, mengampuni, lepaskan, lupakan semua yang pernah kita alami yang pahit. Bapak Ibu, kalau dalam keluarga itu tidak ada pengampunan, suami istri bertengkar berbulan-bulan. Ada loh suami istri itu di gereja suruh pegangan tangan, tidak mau. Dalam hati saya, terus ngapain lu ke gereja? Suruh gandeng tangan, tidak mau. Dipegang. Ada loh, dan saya lihat beberapa kali dalam pelayanan ketika, makanya saya selalu di dalam doa terakhir sering kali saya suruh gandeng tangan tuh suami istri. Saya tuh pengen lihat hubungannya suami istri tuh dari situ. Ya masa truk aja gandengan? Truk gandengan loh, bus gandengan, kok kamu gak mau gandengan? Ya itu kan berarti kan ada sesuatu di hatinya kan. Di sini dikatakan ya kalau kamu seorang itu menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan ya telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Kita nggak boleh menahan pengampunan, karena kita pun menerima belas kasihan Tuhan, kita diampuni. Amin. Ya, lalu ayat yang berikutnya ayat 14 berkata, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sehebat apapun engkau ribut dalam rumah tangga, kasih harus tetap menjadi pengikat. Ingat itu. Kisah semar apapun, iya ya Tuhan ajar aku mengasihi. Ya supaya apa? Kasih itu menyempurnakan. Kasih itu menerima, mengampuni banyak sekali dosa. Kasih itu sabar, murah hati, lemah lembut, tidak sombong. Tapi ya memang sulit saudara, karakter-karakter ini ya pasti dimiliki banyak orang ya yang sebaliknya. Ya karena semua manusia itu memang berbeda. Kita memang diciptakan dari tanah, tapi jenis tanahnya beda-beda. Orang kalau suka menjatuhkan orang lain, dia dicipta dari tanah longsor. Kalau orang tuh sombong banget, berarti dia dicipta dari tanah tinggi. Ya, orang yang suka shopping terus, dia dicipta dari tanah abang. Ya, kalau suka memberi, dulu pasti diciptanya dari tanah wakaf.
Ya, tanah hasil sumbangan itu yang disumbangkan buat panti asuhan dan lain sebagainya. Orang suka kepoin hidup orang. Dia dicipta dari tanah liat. Sukanya lihat-lihat hidup orang. Terus kepo, ya. Yang suka bikin rusuh hidup orang lain pasti dicipta dari tanah sengketa. Jangan saudara, mari kita ini minta sama Tuhan supaya tanah-tanah kita itu dikuduskan. Jadi kita punya ini semua karakter ini. Ayat 15 berkata apa? Kita baca bersama. Ayat 15. Hendaklah apa? Damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Kita dalam satu keluarga, Alkitab berkata itu adalah satu tubuh. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau kelingkingmu sakit, keinjak nih, kepelindes nih, kelingkingnya retak, satu tubuh gak rasakan sakitnya? Atau kelingking keinjak, mata melihat, otak berpikir, kasihan deh lu keinjak. Ada yang begitu? Alkitab menggambarkan keluarga itu sebagai satu tubuh. Ya, istri kalau suamimu sakit, maka kita juga sakit. Iya enggak ibu-ibu? Kalau suami sakit kita rasa sakit juga enggak? Enggak ya? Ibu-ibu ini kebangetan ya. Istri macam apa kau? Loh, kita ini kan harusnya menjadi penolong kan? Suami sakit kita rasa sakit kan? Ada ibu-ibu di sini? Ya, atau ibu-ibu yang sudah tidak punya suami mungkin ya. Jadi dia sudah tidak merasakan bagaimana suami sakit. Kalau saya nih, ya, suami saya baru gini-gini aja. Kenapa saya pusing, tak keroin sini, tak pijetin. Ya, karena kita merasa satu tubuh. Tapi memang biasanya bapak-bapak, biar istrinya sakit dia enggak merasa. Dia enggak bapak-bapak. Ya, kita nih ngerti bahasa tubuh. Wanita itu lebih mengerti. Suami baru gini, kenapa saya lapar? Kenapa saya sakit kepala? Ya kita perempuan, biar sudah gini. Dia nggak mau tahu, bahkan pura-pura tidak tahu. Ya, kita bilang aduh sakit pegel ya, besok pergi ke tukang pijet ya. Itu memang sudah dari sananya Tuhan ciptakan, tidak apa-apa. Wanita itu ya penolong. Jadi kita tuh lebih kuat daripada yang ditolong. Kita ini satu tubuh. Saya aja nih kemarin ya, tangan saya nih melepuh kena minyak. Ya nih jadi berbekas, menandakan saya wanita sejati. Saya goreng kerupuk, kecipratan minyak ya. Karena saya kaget malah tumpah sekalian kayak wajahnya ya. Terus ketika kena itu melepuh ya sakit. Apakah cuma tangan saya yang sakit dan saya menonton? Kasihan kau kesiram minyak. Waktu itu tersiram, otak ini langsung memerintah, tanganmu kesiram sakit abis ini. Bener, sakit semua meriang. Aduh cekot. Ya itu namanya satu tubuh. Istri ketika suamimu sakit, dia lagi bergumul dalam pekerjaan, tidak punya dana atau apa, engkau juga harusnya bergumul. Engkau duduk di kaki Tuhan, engkau berdoa buat suamimu. Amin ibu-ibu. Itu namanya memiliki kasih mesra dalam keluarga. Jangan suamimu udah gak punya uang, kau gonggong dia. Makanya kerja tuh yang benar, mana uangmu? Ini ibu-ibu ini ya, tapi bukan ibu-ibu di sini. Semua ibu-ibu di sini luar biasa. Dukung suamimu, dia gak punya uang, doakan. Tuhan sertai suamiku dalam pekerjaannya, bisnisnya semua. Oke, semuanya disertai Tuhan, jagai dia begini-begini. Ya demikian suami, kalau istrimu capek, jangan engkau pasrahkan semua anakmu. Kau yang urus ya, saya ini sudah cari duit. Jadi kalau ada apa-apa, nilai anaknya di sekolah buruk, ya ini loh, tadi anakmu terima raport buruk. Tuh di mana kamu? Kamu kan harusnya yang mendidik anak. Ya, saya ini kerjaannya cari duit. Bapak-bapak, kalau ada engkau yang berkata begitu, sudah bertobat. Ya, karena tanggung jawab bagi anak itu bukan hanya kepada istri. Ya, tapi suami istri sama-sama kita harus ya. Saya bilang sama anak-anak saya, kamu gak usah tinggi-tinggi nilaimu di sekolah. Mami gak tuntut kamu jadi orang yang pintar di akademi. Tapi kamu itu pintar di dalam kehidupan. Karena ada nilai-nilai firman Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Tapi orang tua sekarang anaknya dileskan matematika, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Amerika, bahasa ya Yunani, bahasa ini, bahasa Arab. Semua dilesin. Tapi gak ada yang lesin firman Tuhan. Padahal Alkitab berkata, takut akan Tuhan itu sumber hikmat. Ketika anakmu hidup takut Tuhan, maka dia akan masa depannya cerah di dalam tangan Tuhan.
Jangan cuma lesin anakmu dari pagi. Saya tuh lihat ya, anak-anak itu kasihan masih kecil ya. Itu anaknya ya Bu, iya. Lagi ngapain? Lagi tunggu les, guru les matematikanya. Oh dia les ya? Iya barusan les bahasa Inggris selesai. Nanti habis les matematika, dia les lagi bahasa Prancis. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Semua dilesin. Tuh anak stres Bapak Ibu. Harusnya masih kecil, dia masih main-main. Bapak Ibu kasih dia les. Buat apa coba? Jangan kau rampas waktu kebahagiaan anak-anakmu. Ya dari kecil kau sudah kasih dia les semua. Ya begitu sekolah sudah dilepas pergi jauh-jauh. Nilai-nilai Alkitab enggak ada. Terus buat apa? Ya itu tidak menjamin. Mari kita ajarkan dia nilai firman Tuhan. Ya supaya ke depan dia menemukan rencana Tuhan atas hidupnya. Ya saya ini loh dari kecil nggak pernah diles bahasa Inggris. Saya cuma ngerti bahasa Indonesia saja. Ya. Saya nggak diles apa-apa, tapi saya udah bolak-balik ke luar negeri biar nggak pintar bahasa Inggris. Kenapa? Karena perkenanan. Amin. Kalau anakmu mendapatkan perkenanan Tuhan, ya, maka Tuhan akan melakukan banyak hal yang tidak pernah kita mengerti. Ajarkan kepada anakmu takut akan Tuhan. Ya, jangan cuma terus dipaksa dicekokin ilmu-ilmu. Ya, bagus dia pintar, tapi kalau dalam kehidupan nggak punya nilai-nilai, kasihan Bapak Ibu ya, maka dia akan lahir sebagai anak, dia besar tanpa belas kasihan. Ya, makanya banyak anak-anak yang stres di les-lesin itu, kacamatanya udah tebelnya segini. Ya, kalau lihat orang, saya tahu ini pasti ilmu matematika di kepalanya semua ini. Ya kasihan loh, jangan kau bikin anakmu stres. Makanya sekarang banyak orang stres. Yang lagi viral kemarin, ada tetangga tabrakan di jalanan berantem, nggak selesai urusan di rumah. Yang satu naik motor, satu naik mobil. Yang naik mobil dia pelindes tetangganya itu lagi naik motor. Ini kan lagi viral ya, CCTV-nya keluar. Itu tetanggaan. Gara-gara ribut terus berdua tetanggaan, bayangkan loh diselesaikan di jalan, tetangganya dipelindes pakai motor, rusuknya patah 7, nusuk ke paru-paru, mati di tempat. Gara-gara apa? Ya ini nilai-nilai kasih sudah tidak ada. Banyak orang stres hari-hari ini, makanya dikatakan hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di hatimu. Walaupun engkau marah kepada pasanganmu, katakan Tuhan, aku marah sama dia, tapi damai sejahteramu harus memerintah hatiku. Walau hatimu panas, hatimu jengkel, damaimu memerintah. Sehingga hatimu bilang cepat, udahlah gak usah lama-lama berantem, keluar aja berbaikan. Amin Bapak Ibu. Ya ini temanya berat loh, kasih mesra dalam rumah tangga. Hari gini masih ada kasih mesra, pret. Ya susah, karena saya menghadapi sekarang konseling rumah tangga. Ya boro-boro. Ada ibu-ibu yang, Bu, anak saya dipukulin suaminya. Berkali-kali terjadi, Bu. Sampai akhirnya saya tuh rasanya sudah mau suruh mereka cerai. Jangan bercerai, Bu. Terus apa jalan keluarnya? Lapor polisi menantumu itu. Loh, enggak apa-apa, Bu, kita ini orang Kristen. Saya bilang pemerintah itu wakil Allah, Bu. Kalau dengan hukum Tuhan nggak bisa diselesaikan, pakai hukum negara. Itu sah kok. Ya, enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa daripada isu anakmu dipukulin terus. Akhirnya dilaporin polisi. Ya, lalu ditangkaplah dia di rumah orang tuanya, datang patroli, dinaikin ke mobil polisi. Ya, beraninya tampar perempuan. Saya bingung kalau ada laki-laki yang suka tampar istri di sini, kau bencong. Ya, kau bukan laki-laki. Banci kau, bertobat. Ya, masa laki-laki pukul perempuan? Lalu dilaporin ke polisi, akhirnya diangkat pakai mobil patroli. Sampai di polisi, dia kencing di celana, begitu itu. Ya, kencing di celana, nangis-nangis. Pak, ampun Pak, ampun saya mau pulang. Ya, polisinya bilang, kamu telepon mertuamu dan istrimu. Kalau dia cabut surat tuntutan, kami kasih kamu pulang. Semua tergantung istri dan mertuamu. Mamanya telepon saya, Bu, ini polisi bilang dia minta pulang, terserah kami gimana. Sudah cukup efek jerahnya. Ampuni Bu, tapi bikin surat perjanjian di depan kantor polisi. Di depan polisi, kalau dia masih pukul anakmu lagi Bu, penjarakan, gak usah ditarik-tarik itu surat. Biarin dia di sana, biar dia belajar. Akhirnya keluar. Saya ketemu beberapa waktu kemudian mereka, Ibu Debbie terima kasih ya suaminya, terima kasih Bu. Sekarang kami hidup rukun bersama, usaha kami diberkati Tuhan, semakin hari semakin manis, puji Tuhan. Kau tampar lagi, kau masuk ke penjara kau. Ya. Dan puji Tuhan sejak saat itu gak berani lagi mukul.
Ya, bagaimana mau kasih mesra kayak begitu kalau ada pukulan? Ketika mereka hidup rukun bersama, dipulihkan. Saya suruh dengar khotbah saya tiap hari. Berubah suaminya, bertobat, kapok bener di penjara. Ya, dan akhirnya sekarang diberkati Tuhan. Kalau ada masalah dalam usaha bisnis, Bu, tolong doain ya, ini mesin saya pabrik bermasalah. Ya, percaya Tuhan turut bekerja. Ya, sekarang luar biasa diberkati Tuhan, mereka menjadi berkat. Ya, bahkan ada satu ibu lagi, Bu, saya nih dikejar anak saya pakai parang. Kenapa? Dia minta duit, saya nggak kasih. Laporin polisi. Sudah berkali-kali dia buat gitu. Iya, Bu, aduh saya kalau dia sudah keluarin parang, aduh saya kencing di celana, kata ibunya. Sekarang ibu bikin dia kencing di celana. Telepon polisi, bener, polisi datang angkat. Anaknya itu preman, beraninya sama mamahnya angkat parang. Begitu diangkat patroli, kencing di sel. Nangis, Pak, saya mau pulang, Pak. Telepon mamahmu, kalau mamahmu cabut suratnya, kamu dikeluarin. Alkitab bilang pemerintah itu wakil Allah. Ya, kalau orang sudah pakai kekerasan, akhirnya begitu dia dicabut, ya, kamu minta keringanan, mamanya bikin surat perjanjian di depan polisi. Akhirnya tidak pernah lagi sejak saat itu nggak berani kejar mamanya pakai parang. Memang Bapak Ibu ada orang-orang yang memang dia harus ditakuti dengan hukum negara. Jangan takut ya, sebab negara itu ada. Tuhan bilang mereka wakil Allah di dalam negara, dalam pemerintahan. Dikatakan ayat yang berikutnya, ayat 15, ayat 16. Sekarang kita baca bersama ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Firman Tuhan berkata, mulut kita penuh dengan perkataan Kristus. Apa itu perkataan Kristus? Firman Tuhan. Kita saling menasehati tentunya pakai firman. Ya, dikatakan hendaklah kamu itu dengan segala hikmat mengajar dan menegur. Bapak-bapak, tegur anak-anakmu kalau salah. Kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu bagaimana Imam Eli dikatakan dia menghujat Allah karena dia tidak menegur anak-anaknya ketika mereka berbuat dosa. Kita harus menasehati dan menegur. Dikatakan lalu setelah itu nyanyikan mazmur. Aduh, indah banget enggak? Kalau dalam keluarga itu ada puji-pujian, nyanyian rohani. Bangun pagi kita sudah memuji Tuhan, sama-sama mengucap syukur. Sorga tidak tahan untuk mencurahkan berkat dalam rumah tanggamu. Ketika itu ada dalam rumah tangga, dalam keluarga kita hidup saling mengasihi. Wow. Tapi ketika anak melihat kekerasan dalam keluarga orang tua, dia bertumbuh menjadi anak yang sakit jiwa. Dia terluka, dia kepahitan. Bayangkan dia ketemu suami yang juga sakit jiwa. Ya, maka rumah tangga itu pasti akan berantakan. Ayat yang ke-17 berkata, kita baca bersama ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan ataupun perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur kepada Allah, ya, Bapa kita. Apapun yang kita lakukan harus kita lakukan dengan ucapan syukur. Ibu-ibu beresin rumah, ucapan syukur. Ya, apapun yang kita lakukan ucapkan syukur. Ayat yang ke-18, waktunya udah mau habis jadi saya cepat. Baca bersama. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ya, ada bapak-bapak yang telepon, Bu, minta ayat tentang istri tunduk. Saya bilang saya kasih dulu yang buat bapak ayat 19. Baru itu saya kasih sama bapak tentang istri. Ini Pak buat bapak, baca bersama. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Terus dia bilang begini, ada juga ya buat suami. Saya bilang, Pak, saya yakin istrimu tuh tidak tunduk sama kau karena kau tidak mengasihinya dan kau pasti berlaku kasar. Ketika dalam sebuah hubungan orang tidak berfungsi, suami tidak berfungsi sebagaimana fungsi Alkitabiah. Ini fungsi Alkitabiah bagi kita dalam rumah tangga. Istri tunduk sama suami dalam Tuhan. Kalau bukan dalam Tuhan jangan. Suami mau kamu dijual, istri mau dijual, jangan mau tunduk. Suami kamu suruh melakukan apa yang bukan dalam Tuhan, jangan. Tapi selama dalam Tuhan harus tunduk. Sebaliknya suami dikatakan fungsi suami itu apa? Mengasihi istri dan jangan berlaku kasar kepada
istri, supaya rumah tanggamu diberkati. Sekarang anak-anak, kita baca ayat yang ke-20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ketika suami mengasihi istri, tidak berlaku kasar, istri tunduk kepada suami, pasti di situ ada anak-anak yang taat kepada orang tua, ya, di dalam Tuhan. Ayat yang ke-21 yang terakhir kita baca bersama. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Apa hal yang paling menyakiti hati anak? Waktu bapak itu mengkhianati pernikahan. Ya, jangan berselingkuh bapak-bapak, itu akan menyakiti hati anak-anakmu. Ya, sehingga anak-anak akan tawar hati. Dan mereka akhirnya melakukan banyak penyimpangan seksual. Terjadi hari-hari ini akibat bapak menyakiti hati anak menjadi tawar. Ya, banyak anak-anak yang tidak mau menikah. Wanita, kenapa kamu gak mau menikah? Saya terluka dengan papa saya. Di mata saya semua laki-laki itu tidak benar. Ya, bahkan ada sebagian yang jadi lesbi karena dia gak mau terima laki-laki. Dia pikir laki-laki itu tidak mencintai saya, semua laki-laki brengsek. Ya, ada yang jadi homo karena mereka melihat perlakuan. Jangan engkau sakiti hati anak-anakmu. Kalau itu terjadi sebelum engkau bertobat, puji Tuhan. Tapi sekarang engkau sudah bertobat, kita percaya Tuhan sudah menghapuskan semua kutuk di dalam rumah tangga. Anak cucu kita hidup dalam takut akan Tuhan kalau ada kasih mesra. Saya berdoa supaya kita semua pulang dari tempat ini hidup di dalam kasih mesra. Amin Bapak Ibu, terutama suami istri. Mari sama-sama kita mau praktekkan ini dalam rumah tangga.